Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Asy-syartul khamis satrul aurah. Bab yang menjelaskan tentang syarat sah salat. Kemarin sudah kita baca syarat daripada sahnya salat, yaitu suci dari najis. Najis di mana? Badan, saubun. Pakaian, saubun, wal badan, wal makan, dan tempat. Jadi suci dari tiga: badan, pakaian, tempat. Badan ialah badan kita, pakaian seluruh apapun yang nempel di badan kita itu namanya pakaian. Jadi pakai cincin, pakai jam, pakai kopiah, pakai sal, pakai apapun itu yang lekat di badan harus suci. Kalau dia lekat dengan badan tidak suci, hukumnya tidak sah dibawa solat. Kemudian tempat itu adalah tempat yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang disentuh oleh anggota tubuh kita ketika lagi sembahyang. Jadi kalau tidak disentuh oleh anggota tubuh kita, maka bukan tempat. Jadi ketika sholat harus suci tempatnya. Makilah sejadah dibentang siko. Ternyata di ujung sejadahnya ada tai cicak. Sedangkan kalau kita sholat tidak menyentuh tai cicak, tapi di satu sejadah. Kita berdiri, kita sama di satu tempat dengan tai cicak. Karena sikok jadah, tapi posisinya kita tidak menyentuh tai cicak, maka itu tidak apa-apa. Yang dimaksudkan tempat itu harus suci, tempat kita bertumpuh, tempat kita meletakkan anggota tubuh kita. Kalau ada najis, maka hukum tidak sah. Ada tai cicak, tepak ya tai cicak. Nah inilah yang tidak sah. Berarti di tempat dia meletakkan anggota tubuhnya itulah ada najis, maka hukumnya tidak sah. Tapi apa hukumnya kalau sholat lah tahu di tempat itu ada najis di sejadah itu? Hukumnya makruh. Walaupun tidak ngapa-ngapa dalam arti kata tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita sudah tahu ada najis, ada tai di situ, kita masih sholat deketan dengan najis, hukumnya makruh. Itu jadi itu kemarin sudah dibahas. Nah sekarang yang selanjutnya syarat sah sholat. Kalau tidak dipenuhi yang kemarin berarti tidak sah. Kalau sholat kita tidak kita penuhi kemarin, hukumnya tidak sah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Apa aurat kemarin sudah sebagian kita baca, sedikit kemarin terbaca karena sudah di ujung kemarin itu para azan. Apa itu aurat? Aurat adalah ma yajibu satruha, sesuatu yang wajib ditutup, wa yahrumu nazru ilaiha, dan haram ketika dijenguk.
itu namanya aurat. Ini nah, kita nyengok gai. Haram tak nyengok gai? Tidak haram, berarti bukan aurat. Ana buka lengan tangan, haram apa namanya? Haram tak nyengok? Tidak haram, berarti itu bukan aurat. Ketika kita buka pukang, nah di situ kaki baru ada batasannya. Jadi aurat lanang kaki ada batasannya. Jadi kemarin ana ulang lagi sedikit, aurat itu bukan karena dionyo nafsu dijingok lantas harus ditutup, bukan. Nafsu tak nafsu hukumnya wajib ditutup. Nyai lah tua juga lah tua juga nyai ini sudah. Lah turun galau gigi lah dak kati. Nah ngomong lagi sagu, bukunya lagi sagu. Tidak baca, tetap wajib bertutupan. Jadi tidak boleh dibuka karena bukan masalah nafsu tak nafsu, tapi hukumnya wajib ditutup karena itu sesuatu yang wajib ditutup syar'an, secara syariat sesuatu yang wajib ditutup dan haram dijengok. Itulah definisi secara syariat yang namanya aurat. Adapun sesuatu untuk menutupnya itu adalah ayyamna launal bashar. Hendaklah sesuatu yang menutup aurat itu sesuatu yang mencegah pandangan untuk melihat launul bashar, warna kulit. Jadi tidak boleh kejinguan warna kulit, tertutup. Kalau kita pakai apa namanya tuh kaco misalnya, kaco tuh keras itu, apalah misalnya, jangan kaco yang kelucu, plastik, pakai plastik bening tapi plastik bening. Makanya disewetkannya plastik bening. Iya, tidak pacak dipegang pahan, tidak pacak karena plastik. Tapi pacak di nazroh itu pacak dijingok masih digonya, masih nampak isi jegonya, maka hukumnya tidak boleh. Jadi bukan harus ada majasnya yang menutupi antara kulit dengan kulit, artinya kita tidak pacak menyentuh kulitnya, bukan kita tidak pacak menyentuh kulitnya lantas itu ditutup. Definisi menutup aurat bukan, tapi definisi menutup aurat itu adalah sesuatu yang menutupi mata kita dari apa namanya warna kulitnya itu tadi, barangnya tadi itu. Nah, tertutup lah ini. Nah, plastik sama baik, plastik tebal kita pakai misalnya, plastik bening, pakai tak pacak digabung, bukan, tak pacak disenggol, tapi pacak dijingok. Nah itu tidak boleh. Karena definisinya tak boleh dijingok, bukan digabung. Kalau digabung jadi balak. Bagang mana boleh digabung. Jadi tidak masuk hitungan. Jadi bukan masalah gabung tak digabung, bukan. Dijingok ini. Kalau sudah masuk ke bab gabung, itu lain cerita sudah. Malah gabung. Iya lah jadi gawe sudah malah gabung. Jadi stopnya di bab melihat. Bukan masalah ngerabo, itu kan? Bukan rabo. Ada sebelah rabo ni, ayam na'alaunul bashar. Nah, itu usahakan. Memang tidak ada tampak, launul bashar, apa namanya? Warna kulitnya itu tidak kejinguan. Cuma nerawang. Misal contoh semayang Jumat ni kan sunah makin putih, makin sewet putih wajib ni tadi. Cuma tak bisa lalu. Ya Allah, kapan dia rokok? Ya Rabbi, yang di belakang terjinguk kan. Nah, bentuk dia tadi. Nah, tidak bisa lalu barang tadi tu. Memang tidak tembus, warna kulit tidak tembus, tidak kejinguan, bukan dia tu warna apa. Iya, cuman bayangannya itu yang nak lemah tu. Iya. Nah, memang iya. Nah, jadi usahakan walaupun itu apa namanya tertutup, tidak kejingoan, cuman kan rawangnya itu nah. Jadi kalau hari Jumat tu bergamis, usahakan bercelana. Pakai celana. Iya, sewet atau jegonya pakai sewet kalau bergamis tu. Kalau kita pakai sewet putih, harus pakai celana jegonya, nerawang. Pakai nerawang.
Laju yang di belakang tak husuk, laju ngawas depan. Iya, nak pastikannya itu kan. Usahakan itu kalau sembahyang Jumat pakai putih-putih. Auratul rajuli arba'ah fil khalwa as-sawatan. Aurat lanang ini ada beberapa posisi, ada beberapa tempat. Pertama, aurat lanang ketika dalam keadaan dewean. Ketika lagi dewean, ada aurat tetap wong lanang dia. Kita wong lanang ini jangan sangka walaupun dewean tak kati aurat, tetap ada aurat yang harus ditutup. Apa aurat yang harus ditutup ketika lagi dewean? Sawatan, dua kemaluan. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Lagi dewean, dua ni harus ditutup. Karena manusia tak nyingok, tapi ada makhluk yang beda alamnya dengan kita. Min haitsu la tarawnahum, kata Allah dalam Quran, kamu tak baca nyingok dia, dia baca nyingok kamu. Nah itu yang nak ditutup itu, jangan sampai biji mata dia nyingok punya kita. Maka tu mandi tu kalau baca betelesan. Apa dia basuh nyingok itu kalau telesan tu kain basah. Iya kain basah. Apa? Iya sampang. Bahasa apa sampang? Bahasa apa itu? Kau tak tahu iya iya bahasa Bingen lagi itu. Tahun 8 tak tahu tahun berapa itu. Kaki sewet. Jadi sewet sikoknya buat untuk mandi. Ngapo? Karena kita nak nutupi pandangan makhluk Allah itu dari jangan sampai nyingok aurat kita. Minta maaf kadang ada terjadi hal-hal misal sampai tak baca pengantin. Duit ada tak minta maaf tu Duit ada kadang-kadang. Ada yang anda temui kawan anda punya ayu, dia punya kawan dah ajak kahwin. Duitnya ada, duit banyak tapi tak dapat kahwin. Ternyata akhirnya berobat di ruqyah, ternyata dia ini didemeni oleh makhluk lain. Karena itu tadi menggali. Iya, tak kadang tutup ngaji. Tidak kalau BAB mana galak dia nengok lagi. Enak. Iya. Enak nengoknya. Yo, pokoknya usahakan ditutup. Cuman kalau lagi buang air kecil, tak kadang ditutup kan itu. Maka tu kita diajari doa lagi. Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa hu. Itu bacaan untuk menutup mata setan, mata jin untuk tidak memandang aurat kita. Tapi tetap ditutup kalau baca. Kalau tak baca je tadi BAB, buang air kecil, buang air besar, dah ada ditutup. Kalau repotan kalau disewet. Tinjuk bacaan gitu sudah. Ada bacaannya, santai bae. Asa apal bae. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa hu. Tulisannya huwa. Huwa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bacanya kalau kita muka baju di rumah, di kamar mandi. Kalau di kamar mandi jangan besar-besar, dalam hati bae. Ini kayak bismillah, bismillah juga mau mandi. Dalam hati bae. Buka baju. Itu. Yo. Itu. Jadi jangan sampai kejingoan. Itu ada kawan ayu anak tu lah. Dia punya kawan juga cerita dengan anak. Kebenaran wong kampung tu lah. Kawannya itu bidan. Kawannya bidan belum kawin. Itu dia dapat tugas di dusun. Bidan ni tadi masih gadis, dapat tugas di dusun di daerah pelosok sana, dan dia punya penyakit yang aneh. Ini kisah nyata, kawan ayu, wong kampung tu lah. Dia tugas di dusun punya penyakit aneh. Mohon maaf itu kadang-kadang ada satu malam dia mengeluarkan cairan busuk dari kemaluannya. Keluar cairan. Kadang-kadang habis keluar cairan itu menghasilkan ada sakit itu. Akhirnya dia berobat ke dokter ya.
kalau orang yang ahli medis ni berobatnya ke medis juga dia. Dia kadang-kadang tak percaya dengan yang hal yang ini, Pak. Kadang-kadang dia tahu dia berobat itu nah. Akhirnya sudah berobat, dia tak ngerti, doktor tak tahu ini cairan apa keluar ini. Ya kalau dokter itu kan ngerti dia. Kalau memang itu medis, kan penyakitnya ada non medis, bahasanya kan. Ada medis, ada non medis. Nah, jadi dia ya sudah obat dia sakit, dia obat hilang sakit. Itu nah kalau dokter kan, cuma dia tak tahu ini cairan apa itu nah. Sedangkan budak ini belum pengantin, belum punya laki dan lain sebagainya lah pokoknya. Sudah pokoknya diobati masih itulah. Nah, akhirnya baliklah ke Palembang. Berobatlah dia di Palembang sampai Palembang itulah juga. Nah, sudah berobat ke dokter masih juga. Mungkin kalau berobat di dusun mengkali dokter dusun tadi kurang alat lah segala macam mengkali kan. Ya sudah balik Palembang. Berobat di Palembang masih itulah. Akhirnya singkat cerita diobati oleh wong di rukiah lama itu. Diobati segala macam, ternyata dia ini sudah punya anak 3 ekor. Uji yang ngerukiah, dia sudah punya anak 3 ekor dari jin itu. Nah, mana lah? Ternyata ngapa dia ngeluarkan cairan itu spermanya si jin itu nah. Mana dokter itu nak ngerti? Barang punya jin. Nah, ya wallahu a'lam, ini tidak tahu mana ceritanya, itu yang diobati oleh wong itu tadi. Sudah diobati sudah ada lagi. Cuman lah punya anak itu ujinya, punya anak. Tapi tak baca, Pak. Kita tak baca mengingkari memang alam dia tu ada. Sama dengan kita, Pak. Sama persis dengan kita. Ada ini pengajian ini, Pak. Ini jangan sangka manusia kalau duduk. Aduh, Iya. Bawa tiang, iya. Agak berat badan tu kan. Iya. Jadi jangan kita sangka mereka tu ada yang rajin belajar juga ada. Jadi mereka tu punya alam sama dengan kita tapi beda alam itu. Ada bedanya. Maka tu sampai dibuat oleh di dalam Al-Qur'an itu sampai Allah Taala sebut dengan surat jin. Artinya mereka tu ada itu nah. Enggak, umat sama baik. Jadi dulu pernah ada kisah di Mekah itu ada seorang guru ulama besar namanya As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki punya anak namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Anak punya guru Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab punya pesantren Rubat Al-Muhibbin, belajar dengan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi sanad ilmu wala ini anak punya guru Habib Umar punya guru namanya Sayyid Muhammad bin Alawi. Nah, Sayyid Muhammad punya ayah namanya Alawi. Beliau itu pernah dikisahkan anak murid dia di pesantrennya lah itu ada pernah kejadian ngebuk ulo sampai mati ulo itu. Nah, setelah ulo itu mati, budak ini sakit tak berhenti-henti. Ternyata yang digebuknya itu jin. Karena di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro, sifat jin itu Bapak, kalau dia berubah majasnya jadi sesuatu makhluk hidup, digebuk matinya dia. Itu hukum dia, Pak. Hukum dia. Maka tu jangan mudah-mudah ngebuk kalau ada ulo di rumah. Kalau bisa jadi jin. Kalau kita gebuk mati ulo itu, matinya dia. Karena dia sesuai dengan apa yang dia tiru. Kalau matinya dia itu nah. Nah, jadi budak ini ngebuk ulo sampai mati. Ternyata itu jin murid Sayyid Alawi juga. Sama-sama pondok. Bahasanya nih. Cuman bapaknya tak senang bacanya. Akhirnya sampai sakitlah budak itu. Nah, kita ingkoran bahasa gitu.
Nah, jadi mereka itu pun ada yang belajar. Maka tuh ada di daerah mana itu ngajar bapak, dia ngajar ngulang-ulang pak kiai itu. Kalau ngajar kemarin ngajar bab abo aurat, sehari ini bertemu aurat lagi, sampai ada muridnya yang hatinya tak ada nerimo. Kiai ini kata ilmu apa itulah diulang-ulang. Seuzon dengan kiai tadi. Apa tak nambah-nambah ilmu kita ni? Ini wah dikubuk-kubuk dari tadi. Aurat kemarin aurat ini aurat lagi. Akhirnya dijawab oleh kiai itu. Yang belajar ini bukan kau baik. Yang belajar ini bukan kau baik. Kau ngerti. Yang diburi hordeng tu, yang duduk di belakang tiang sana, ngerti tak dia? Ternyata ada yang lain hadir. Nah, itu sudah keramat lah bahasa mereka orang-orang soleh itu. Jadi mereka itu orang-orang soleh, mereka itu memiliki kelebihan dari Allah Ta'ala sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Ngapu mereka itu baca nyingok, baca segala macam, baca tahu, karena Nabi pernah tunjuk tahu, karena mereka itu adalah wali Allah, walinya Allah. Apa kata Nabi? Kalau mereka sudah dicintai oleh Allah, mereka diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya Allah. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, pendengaran dia sama dengan pendengaran aku, kata Allah. Pendengaran Allah ada batas tak? Tak batas. Maka tu maaf ngomong tu kadang kita sampai ke rumah kiai, kita belum ngomong apa-apa, kiai lah tahu nak minjem berapa. Nah, berasa ngerti tu. Nah, lah tahu dia. Nah, jangan heran Pak, kalau memang benar-benar seorang itu jadi wali, Nabi lah tunjuk tahu lah ada kabar. Mereka itu wali-wali Allah itu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kata Allah, itu hadis qudsi Pak. Allah yang ngomong melalui lisan Nabi Muhammad, mereka ini mendengar dengan pendengaran aku. Wa basaruhul ladzi yubsiru bi, mereka memandang dengan pandangan aku. Pandangan kita dengan pandangan Allah beda, Pak. Kalau pandangan kita ada batas dengan jarak, ada batas dengan sesuatu. Kita baca nyengok sampai sini. Anak baca nyengok. Ini ada bebel, balik bebel tu tak tahu ada budak beda. Karena tertutup sudah, terbatas pandangan anak. Ini nah. Motor seluas itu, dah baca nyengok lagi. Karena ada dinding sudah. Baca nyengok kalau dari itu nah. Baca nyengok motor gitu jangkau sana. Nah ini tertutup tu batas. Nah ngapa mereka wong-wong soleh tu baca matanya baca tahu, kupingnya baca. Iyo, kalau memang Nabi nyampe ke nyoma itu, tapi memang benar-benar wali, bukan wali-walian. Iyo, ini apalagi ngaku-ngaku. Sudahlah, anak wali, minta jampi apa? Jangan, mana ada wali ngaku-ngaku. Wali itu malah tak galak dia orang tahu. Itu kalau memang benar-benar wali itu tak galak diketahui oleh orang lain. Itu memang kalau memang benar-benar wali. Siapa mereka? Wong yang mulutnya dijago, matanya dijago, kupingnya dijago dari maksiat. Mulutnya tak pernah ngatai wong, mulutnya tak pernah nyakit hati wong. Iya, maka tu mereka baca ini banyu. Nah, baca Fatihah. Anak lah berobat ke mana-mana. Akhirnya balik ke rumah kiai lah berobat Singapura, Malaysia, habis duit aku kiai. Minta banyu kiai, ujung-ujung banyu kiai itulah balik. Nah, dibaca kiai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh Pak. 50 juta habis duit keliling mana-mana. Tidak sembuh-sembuh anak. Dengan baca Fatihah dalam hati gitu. Ya Allah, Fatihah apalah tu. Nah, itu maksudnya tu. Baca Fatihah 30 kali lagi pun duduk Fatihah. Tapi mulut kiai dengan mulut kita ni beda. Kita ni tiap hari nyakit hati wong. Memang tidak kasar ada wong tu tipenya tidak kasar ngomong, cuma nyelekit. Nyakit ke. Ada yang memang kasarnya payo bebener, kasar. Ada yang tidak halus tapi nyocok sampai ke jigo.
sampai tersendai-sendai gitu ngentak dia. Nah, kadang tidak sadar Pak dengan mulut ni tadi. Tidak sadar ternyata nyakit hati wong. Nah itu karena mereka itu punya lisan yang dijago, jangan sampai nyakit hati wong, tidak ngomong kotor dan lain sebagainya. Mata, ngapa baca Allah Taala berikan kemuliaan itu? Matanya dijago. Nah kita ni mak mana lah nak jago. Maka tu kalau di Palembang ni baca jadi wali hebat. Nah, aku nak ngajar nak ngajar gini nya. Bukan nak pergi mana ngajar. Ni bukan pun di celentang tu ya Allah. Belum iya, ai. Aman tu kejam ke tertumbuh kaget. Nah itu susah kita nyago ini, nyago ini. Cuma usaha kita, berusaha untuk menjago pandangan kita, menjaga telinga kita, nyago mulut, nyago tangan, nyago kaki, nyago perut, nyago kemaluan. Itu pesan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Anggota itu dijago. Mulut, mata, kuping, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota ini dijago kata beliau. Tangan apa namanya? Mulut tak banyak bunyi kata Imam Ghazali. Tapi di akhir zaman mulut itu apa namanya salah. Kata Imam Ghazali, mulut dulu banyak bunyi. Sekarang di akhir zaman mulut tak banyak bunyi, tapi tangan yang banyak bunyi. Tak pernah ngatai wong, tapi muat satu takoan. Nah, tak pernah ngatai wong, tapi tangannya ketik. Ai sudahlah takoan gino jadi imam belum hafal Fatihah gentilah. Oh, ngatai wong. WA di status atau nge-share di grup jemaah. Mulutnya tak ada ngatai. Nah, jadi di akhir zaman ini mulut banyak diam tapi tangan banyak berkutik. Nah, itu di akhir zaman. Salah satu akhir zaman kata Nabi, pasar dekat dengan rumah tak nyambung, belum masuk. Akhirnya ketemu kita zaman sekarang, pasar dekat dengan rumah, artinya bini kita lincahnya belanja. Apa dengan paket? Alang kenaman paket. Oh, berteriak dari tadi. Ada 8 kali berteriak jabos itu paket. Tidak betul ah bini kita. Mantep di rumah ngoleng terus, cuman belanja terus. Nah, itu pasar Pak. Terbukti sudah kata Nabi akhir zaman pasar dekat dengan rumah. Kalau zaman dulu mungkin zaman Imam Ghazali belum nyampe Pak itu Pak. Belum nyampe hadis itu, belum pacak dibuktikan mak mana maksud Nabi pasar pacak dekat dengan rumah itu. Tak kata dekat pasar kalau rumahnya. Tak mungkin Pak kita dekat galau dengan lemabang bertumpuk di lemabang sudah mungkin. Pasti ada posisi yang saatnya jauh. Nah, tapi apa maksud Nabi? Sekarang sudah terbukti. Mungkin jangankan zaman Imam Ghazali, tahun 80 lagi belum masuk hadis itu. Belum nyampe. Kapan masuknya ini? Tengoklah yang ada Shopee, ada TikTok, ada Gojek. Dulu beli bakso Pak, ngancap. Beli bakso ngancap, sekarang ketik nih, bakso. Tek, datang, gosen, nah, kau bakso. Tidak bayar betul lagi Pak. Warung bakso dekat, warung sate dekat, tambak dekat. Nah, itu akhir zaman. Mulut tak pernah ngoceh, tangan berkotek. Tak kaki tak berjalan, tangan yang berjalan. Nah, ini zaman akhir zaman sudah di akhir zaman. Ya, setan gepeng, bahaya setan gepeng ni. Rusak galau. Kalau kita tak pacak apa namanya, tidak benar-benar pacak menggunakannya, itu dua lah. Ada dua, ada manfaatnya juga besar, mudaratnya, pecahnya lebih besar. Tergantung siapa yang megang. Maka tu wong yang belum sempurna akalnya, kata Allah Taala dalam Al-Qur'an, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kau berikan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya. Anak kita, cucu kita tu masih kecil, belum sempurna. Jadi kita nak hati-hati. Kalau berbahaya, kecuali kita jingoi. Ini tak kita jingoi. Kadang-kadang pintarlah dia daripada kita main HP. Itu tadi. Nak hati-hati ni tadi. Aurat. Balik tadi ke aurat. Jadi
tutup aurat itu ketika dalam keadaan sendirian, walaupun dalam keadaan dewean tetap aurat itu ditutup, kemaluan depan dan belakang. Itu ada yang kadang ngomong tuh, ay dak lego Ustaz mandi sewet tuh. Ada dak lego, nyiram itu dak lego, masih nak kengkeng kayaknya tulah barang. Iyo, maka tuh ada juga kadang yang maaf kata tuh mimpi kaget, mudah mimpi, dikit-dikit mimpi. Nah itu hati-hati Pak, itu salah satu tanda wong yang ada gangguan apa namanya jin itu sering mimpi dia. Mimpi dipagai, mimpi dikucai. Nah itu hati-hati Pak. Itu berarti aurat kita, mata dia sudah memandang apa namanya aurat kita. Berarti dia lah mulai demen banyak macam begitu itu. Banyak macam begitu. Sebelum tidur macam ayat kursi, masuk rumah macam ayat kursi, habis sembahyang 5 waktu macam ayat kursi. Habis sembahyang sekali, setiap habis solat masuk rumah sekali, nak tidur sekali. Itu macam ayat kursi. Pernah ada orang yang apa namanya begawe kesurupan nganjok dari lantai 2. Untung tak mati budak itu. Nah, akhirnya kawannya itu kebenaran wong kampung anak tu lah wong 14. Jadi dia minta tolong anak, ujiana budak itu kongkon semayang. Tidak anak jampi Pak. Tidak anak jampi. Anak kongkon semayang. Semayang setiap habis semayang 5 waktu baca ayat kursi. Setiap habis semayang 5 waktu baca ayat kursi. Dipraktekkannya oleh budak itu. Dinjuk tahunya oleh kawan anak di kampung itu, dipraktekkannya itu. Setiap habis semayang baca kursi. Tak pernah lagi Pak dia diganggu. Tak pernah lagi apa namanya jin itu ganggu dia. Nah kalau memang dasar budaknya tak galak semayang, kalau kebenaran disuruh Pak itu. Disuruh karena pengen sembuh, biar tak diganggu lagi. Nah, ya namanya kalau bukan kebiasaan dia, memang tak semayang kan itu nah. Ya seminggu Pak semayang dia tadi. Habis itu tak semayang lagi. Balik lagi. Maka tuh kadang istilah wong dalam praktisi ruqyah itu jangan kita salahkan ustadznya. Ustadz itu dak akem. Ayat galau Pak yang dibaca itu. Sama baik. Ustadz A sama Ustadz B sama baik ayatnya itulah galau dipakai. Bukan masalah pakem tak pakem. Tapi ngapo baca balik lagi kalau dibaca oleh yang A karena yang dibacoi, yang didoai macam bangke. Macam bangke. Kita ngosai lalat dari bangke. Baca tak kira-kira? Mana baca Pak? Baca dia usai tapi balik lagi. Nama itulah juga kita ngeruqyah wong. Tapi dia tak semayang. Tidak semayang, maksiat, maca Quran tak pernah, wong ajar dengan wong tua, segala macam. Dibacoi, metu Pak, sadar dia. Tapi kiainya balik lagi dia. Ustaz dia balik lagi sama dengan alat. Dia say balik lagi. Tak sudah. Berbuih mulut dia. Nah, itu. Jadi kitanya juga jangan jadikan kita sebagai bangki yang dikuburi oleh lalat. Apa dua kemaluan itu yang harus ditutup? Wahuma al-qubul wa dubur. Kalau dalam bahasa Nabi itu disebut dengan kubul. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Nah, dubur ini bahasa Arab. Sekarang lah jadi bahasa kita jobong. Astagfirullahaladzim. Iya bahasa Arab Pak. Bahasa Arab. Kadang-kadang ada beberapa bahasa Arab yang sudah jadi Indonesia itu nah. Sudah apa bahasa Indonesia bukan? Jubur. Jobong. Bahasa apa ini? Bahasa gaul bukan bahasa Indonesia Dubur Iya, bahasa Arab itu tuh, dubur itu. Cuman jadi bahasa Indonesia. Nah, kalau kubul itu bahasa Arab. Kalau bahasa gitunya kemaluan depan, kemaluan depan. Beda dia. Nah, kalau dubur ini agak-agaknya lah sudah jadi bahasa Indonesia sudah. Kemaluan belakang. Nah, dua kemaluan itu yang nak ditutup. Karena itu yang akan dipandang oleh mereka. Wa summiyata bidzalika li'annahu yasu'u li sahibihima
kasfuhuma. Ngapa dua itu harus ditutup? Karena itu berbahaya bagi pemilik badan. Artinya berbahaya bagi kita. Dua kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu kalau kita lagi dewean. Kemudian fis shalah wa indan nisa il maharim war rijal. Aurat lanang ketika semayang. Nah, aurat lanang ketika semayang. Apa aurat lanang ketika semayang? Yang harus ditutup ketika seorang laki-laki sedang dalam keadaan sholat. Apa yang harus ditutup? Ma baina surra war rukbah. Yang harus ditutup ketika lagi sholat laki-laki, wong lanang. Itu yang ditutup antara pusat dengan lutut. Pusat ini bukan pusat yang ditutup, bukan pusatnya baik maksana, tapi pusat tapi diputar pak ke belakang. Itu ni nutup pusat yang bukit jingok. Pergilah mayang Masjid Agung hari Jumat. Allah Akbar, tumpah rokok separuh itu pak baru. Tumpah dia sujud habis terbuka kalau bunyi. Iyo yang bunyi ke jingok kapan kita jingok depan tertutup. Nah, tapi pas rukuk, pas sujud, nah terbuka kalau. Nah, itu aurat. Apabila itu terjadi, hukumnya batal. Salat kita batal. Jadi mak mana nak tahuinya? Tali pinggang atau kita pakai sewet nah. Sewet kan muter. Nah, tepak nah. Nah, ini nah. Jangankan belahannya, pojok ini ini aurat ini. Coba apa kalau kita pakai sewet nah. Ini kan muter sewet, pojok pusat nah. Nah, ini berarti yang di bawah lingkaran sewet itu aurat sudah. Jangankan belahannya tadi jangankan belahannya, pucuk belahannya itu sudah aurat itu sudah. Nah inilah yang kadang-kadang terjadi tanpa kita sadari. Ujung-ujungnya ayat yang sering kita dengar, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ngapalah sampai saat ini mayang rajin, ibadat rajin tanpa disadari solat kita tak pacak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar karena sebab itu tadi. Semayang aurat terbuka. Dia anggapnya itu biasa weh. Yang dia tahu nutup tu pusat. Nah, buri tak apa-apa dia awasi. Teko yang diburi nak tengoknya. Iya, mak kalau bagus barang. Iya. Nak lagi ada. Lupa sampai macam Fatihah yang di belakang ni. Nah, langsung kulhu tiba-tiba baca. Iya, tutuplah aurat. Pakai baju yang benar, pakai baju yang benar. Tutup aurat. Itu mayang Jumat kadang-kadang pakai baju begawi kan namanya kan. Iya baju kaos yang macam. Cobalah ejo ke. Kita lah semayang, jangan sampai kita lah rajin semayang, tahu-tahu sholat tak sah, itu nah. Coba hijau ke. Ayolah tahu sudah, kalau semayang pakai baju kaos sih sudah, aurat terbuka itulah diburi, malah di mugolah disempel-sempel ke nah. Itu kan posisi tegak soalnya. Lah masuk baju itulah disempel ke di belakang, posisi tegak. Cuman kapan sujud kan nangis dia. Nah, cobalah. Mawaknya nak sewet, misalnya kalau memang niatnya nak sembahyang Jumat tadi tu kan, mawak sewet atau mawak baju, mana lah pokoknya dia kan. Jangan sampai kita lah ibadat, ternyata ibadat kita tidak sah. Nah itu aurat dari pusat sampai lutut. Artinya kalau ada wong semayang makai sewet baik, sah dah. Sewet baik. Ini masalah sah dan tidak sah, sah tak? Sah, tapi beradab tak? Nah itu baliknya dari kadang. Ada yang tak baju, nah itu kan. Tapi kalau ada orang yang tak berbaju, sah pak dia semayang. Kalau tak berbaju semayang, tapi aurat tertutup dari pusat, tutup belakang sampai bawah tertutup. Mayang tak berbaju, sah tak? Sah. Ini bab masalah sah dan tidak sah. Tapi kalau ditanya adabnya, tak lagi ada mayang tak baju ada ya. Kalau di hutan ya tak apa, misal di hutan tersesat misalnya
Ada sewet ni lah sudah bagi sewet, mayang tak apa. Iya di hutan. Ada mayang di masjid mengaji. Oh di rumah. Iya. Juara masjid, ngimam mulu kaki. Kacau. Iya. Aman di rumah. Ya tak beradab, kata adab. Jadi jangan jangan disepelekan ibadat apapun itu. Kalau tidak dibarengi dengan adab, maka tak dapat sir bahasanya. Sir itu apa dia? Rahasia dari ibadat tersebut. Wong semayang, ini bab masalah sah dan tidak sahnya. Dia nutup aurat, dia sah semayang. Dia nutup aurat, dia ngadep kiblat, dia ambil wudu, dia suci. Sah, syarat sudah diturutinya kalau suci badan, suci sewetnya segala macam, syaratnya sudah. Tapi adabnya tidak dibagi, maka dia tidak akan dapat rahasia dari solat itu, tidak dapat rasa dia. Nah, sama dengan wong maca Quran, misal contoh lagi, wong maca Quran tu dapat pahala tak? Dapat pahala, tapi dia maca Quran megang tangan kiri, maca Yasin, tahlilan. Malam Jumat ada yasinan, malam Jumat misalnya yasinan, maca Yasin, magang speaker tangan kanan, Yasin tangan kiri. Boleh pahala tak sebenarnya? Boleh pahala, tapi ada adab tak? Ini kan untuk cebok, tangan kotor ini. Nah, Yasin habis baca apa dia Yasin, Shallallahul azim, kapal di bawah. Nah, yang lebih hebat lagi, Yasin di bawah, snack di pucuk. Astagfirullah, mamang itu. Ada itu Pak, aku bertemu di acara tahlilan hall di Skip. Minta maaf, teko yang kori memimpinnya. Kori apa? Bukan sekedar memimpin Yasin we, teko kori itu nah. Nodok ke Yasin bawah, ku ceramai Pak. Sekali itulah tak dipakai lagi. Ya biarlah. Kalau kendak kau, nak maki sudah. Nak aku sampai ke ini. Jangan gitu model. Ya aku tak lemak lagi, tak dipakai lagi. Mana kendak kau? Aku sampai ke, senggol lah, minta maaf. Sebelumnya aku minta maaf. Nah, jadi usahakan aku kalau kita baca Yasin tu maki adab Pak jaku. Maki adab. Kalau baca Yasin sudah selesai Yasin duduk ke pucuk paha. Nah, paling indah. Atau kalau Yasin tu tadi dibalik ke, kumpul ke jadi sikuk, duduk ke pucuk goboknya. Itu nah. Kalau Yasin tu memang dibagi ke untuk kita, ya sudah duduk ke pucuk paha. Itu nah. Jangan dikapal ke di bawah. Tidak boleh. Adab itu namanya. Apa ni? Ngapa kopiah? Kopiah ngapa? Oh iya, dah pakai adab tadi kan. Namanya kurang. Iya, anjing kau yang depan taknya ini. Iya, ngomong tu. Iya. Ya intinya itu, sah tak sah. Jadi maka tu Bapak, jangankan masalah pakaian. Kita ini sebenarnya sama-sama datang ke sini, pahala kita pasti beda. Yang zohir ya kejiwaan, pakaian. Yang batin niat, ngapa nak sembahyang? Oh, ada teh susu hari ini. Nah, itu kan sudah beda lagi. Mungkin kita ni, bapak ni nak pakai kopiah. Itu sudah mandang, dia kalah dengan aku, pahalanya. Nah, itu mungkin kita. Bisa jadi Pak, kita lebih buruk dari bapak ini. Ngapa? Dia datang walaupun tak berkopiah, misal. Tapi niat memang tak belajar. Kita tadi ngembek ini dua. Aku lah, dua. Lalu pecing ni kan kaki aku lah. Tapi rapi Pak kita ni. Oh, pakai sewet, berkopiah misalnya rapi. Cuman dari rumah niat dah lain. Lagi duduk belakang ni baca nambah kopi susu. Ibaratnya tu. Jadi kita tak pacak menghukum secara zahir. Tapi ada hukumnya memang secara zahir. Ya kalau zahir, ya kita hukum secara zahir itu. Tapi jangan pernah kita memandang orang secara bisa jadi yang kita pandang dia agaknya pahalanya lebih bawah dari kita, sebenarnya pahala kita lah yang lebih bawah dari dia. Nah itu. Jadi jangan pernah mandang orang secara zahir. Itu jadi. Ya memang zahir, hukum zahir ada. Itu kan. Tapi kita diajarkan oleh ulama, oleh Nabi SAW untuk berhusnuzon dengan orang lain. Untuk berbaik sangka dengan orang lain. Jangan merasa diri lebih bagus dari orang itu.
jangan lebih bagus dari wong. Misal yang datang ke masjid ini, aku jadi imam, akulah yang paling besar pahalanya. Belum tentu jadi imam, tapi iya. Misal, siapa yang paling besar? Imam apa yang ngebang? Aku bangganya bapakku yang jadi imam. Bapak aku ngebang, ngebang. Padahal bapak dia ria. Yang ngebang itu tadi, ya Allah, besarlah pahala ngebang wak sebenarnya. Iya, dia yang manggil wong semayang. Allah, wih bapak itu ada semayang. Tumpaknya kok imam, hati kotor, tidak ada ikhlas. Misalnya baru ngapal surat, akhirnya niat sombong, itu nah. Iya kan, bacanya wong kampung ni kulhu tu lah dibaca. Aku hafal ke An-Naba amma yatasaalun, tapi niatnya sombong. Udah, walaupun tercogok jam depan sini, pecahnya agak-agaknya pahalanya lebih besar. Kalau Nabi dari dulu memang ini makom Nabi jadi imam, tapi Nabi beda dengan kita. Hati Nabi bersih, Nabi kalau imam ikhlas. Kita ni campur aduk, ada ininya segala macam. Iya, macam-macam. Itu jadi jangan pernah mandang wong secara zahir, dan pesannya itu jangan pernah ngaso lebih bagus dari wong lain. Haruslah kita ni paling hina. Itulah mandang wong. Maka tu ada namanya siapa anak lupa nama ulama itu, dia ngomong sama anaknya, wahai anakku, cari makhluk Allah yang lebih hina dari kau. Betul tak dia buat? Dicarinya, dijingoknya bapak ini. Tak mungkin, bisa jadi bapak ini rajin ngaji dia. Tak usah, ini tak mungkin, ini pasti lebih hebat dari aku. Singkat cerita, dia mencari, jingok ada anjing gilo. Ada anjing gilo, lah bogok kalau sudah, lah gilo, namanya gilo. Jadi ujiannya, pecahnya inilah yang lebih hina dari aku. Anjing gilo inilah lebih hina dari aku. Balik dia ke rumah, mak mana jaya? Sudah bertemu dengan makhluk Allah yang lebih hina dari kau? Ada ya? Di mana? Di pasar. Anjing gilo. Oi, anjing gilo tidak masuk neraka nak. Anjing gilo tidak masuk neraka. Kau yakin tidak masuk neraka? Pak, duduk sampai budak ini. Terduduk. Dia ni di anaknya, Pak. Dia ni di anaknya, jangan sampai mata kau mandang wong hina di bawah kau. Walaupun kau anak kiai, kau memang soleh, ilmu kau banyak, aku tak galak hati kau kotor, kau negek ke dada di kampung, mandang wong tu kecil kalau di mata kau. Sampai dia sebenarnya sudah terdidik itu, karena dia sudah mengasuh, tidak katik wong yang hina dari aku. Cuman ketemu dengan anjing tadi, dia ngomonglah dengan ayahnya, ada ya yang lebih hina dari aku, anjing gila tadi. Katik manfaatnya sudah anjing itu. Apa dia manfaatnya lagi? Gila sudah. Dipiara wong ida, tak katik manfaat segala macam. Sudah dia inilah paling hina. Apa jawaban bapaknya? Anjing gila tak masuk neraka lah. Pasti tak masuk neraka. Binatang. Ya laitani, apa dalam surat An-Naba? Ya laitani kuntu turaba. Akhirnya kaget bapak, kita ini di hari kiamat, ya laitani, berangan-angan, ya Allah, kalau model mak ini hari kiamat, kalau seserem ini hari kiamat, jadi ke aku turoba, jadi ke aku debu, jadi ke aku tanah, ya Allah. Saking takutnya kaki kita di padang mahsyar, itu belum seserem itu, Pak. Baru permulaan. Itu di ayat itu sudah Allah tahu mereka kaget di hari itu, saking ketakutnya sampai minta, ya Allah, ya laitani kuntu turaba, jadikan aku lah ya Allah, jadikan aku debu baik. Saking tak galak dia kena azab, saking seremnya hari itu. Jadi kita harus berusaha selagi kita masih ada kesempatan dinjuk umur oleh Allah Ta'ala, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Karena kita tak tahu umur kita. Kita tak tahu umur kita. Pecah segar-segar, tahu-tahu balik dari sini meninggal. Kita tak tahu, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azan Sudah azan? Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita disambung di pertemuan akan datang sampai di bab aurat laki-laki ketika sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.